Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Nikmat sehat yang Allah berikan. Terkadang nih kita nggak ngerasakan kalau kita nggak menjenguk orang sakit, atau kita nggak ngerasain bolak-balik ke rumah sakit. Tapi kalau kita pernah ngerasain yang namanya ke rumah sakit, itu kita akan dijumpai oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hamba Allah yang Allah uji dengan penyakit yang jauh lebih berat daripada penyakit kita, sehingga kita bersyukur akan penyakit yang kita sedang jalani. Terlebih sekarang kita sedang sehat, maka sudah wajib kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih iman kita yang ada dalam diri kita, ya. Maka kita bersyukur atas iman yang Allah berikan kepada kita, kepada saudara-saudara kita, ya. Kita jaga betul-betul iman tersebut jangan sampai goyah, ya. Kita kuatkan, yakni dengan cara apa? Hadir majelis ta'lim dengan orang-orang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi saya lihat postingan di medsos gitu, ya. Ada ular kobra lagi berantem sama ular piton. Ular kobra sibuk mematok daripada ular piton, sementara ular piton fokus aja karena dia nggak punya bisa, dia hanya mematikan lewat melilit daripada lawannya. Nah, keduanya saling fokus untuk mematikan lawannya. Yang satu lewat racunnya, yang satu lewat lilitannya. Sehingga apa? Ternyata keduanya ini mati. Yang satu mati karena racun, yang satu mati karena dililit, gitu. Mati. Kemudian disampaikan di situ bahwasanya apa? Keduanya ini nggak mendapat apa-apa, padahal saling berusaha keras. Nggak dapat apa-apa karena keduanya mati. Kemudian yang menikmati daripada hasil kerja keras keduanya ini siapa? Yakni binatang-binatang yang suka memangsa daripada bangkai-bangkai. Contohnya apa? Anjing, ya. Serigala. Nah, hadirin yang mulia, beginilah sekarang gambaran kita umat Islam nih. Umat Islam sekarang ini oleh orang-orang di luar Islam yang mereka tahu betul bahwasanya umat Islam ketika sedang bersatu maka nggak akan mungkin dikalahkan. Nah, maka dia nggak akan mungkin mau melawan orang Islam ketika orang Islam ini sedang bersatu, nih nggak akan mungkin. Karena memang sudah ada contohnya. Jangankan setara 1 lawan 1, 1000 lawan 1000. Umat Islam kalau bersatu itu 313 lawannya 1000, 3 kali lipatnya tetap menang. Padahal 313 itu senjatanya senjata tradisional, ya. Bahkan nggak banyak yang pakai senjata, banyak yang nggak pakai hewan, ya. Sementara musuhnya itu persenjataannya itu persenjataan yang komplit. Tapi karena umat Islam bersatu tetap kalah orang luar. Nah, begitulah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sekarang mereka karena sudah tahu bahwasanya umat Islam ketika bersatu ini sangatlah kuat, nggak mungkin, maka cara mereka adalah apa? Yakni memecah belah umat Islam itu. Sehingga apa? Mereka nggak perlu ikut perang melawan umat Islam, tapi umat Islam yang perang sesama umat Islam.
sehingga umat Islam tersebut akan fokus untuk membunuh umat Islam yang lain, yang satu juga fokus untuk membunuh umat Islam yang lain, kemudian semuanya hancur. Maka yang menikmati siapa? Anjing-anjing tadi itu, ya, orang-orang musuh-musuh Islam itu. Nah, mereka yang bertepuk tangan, akhirnya mereka yang menyantapi daripada hasil peperangan umat Islam. Maka hadirin yang mulia, makanya sebenarnya yang namanya khilaf itu udah dari dahulu ada. Bahkan dari zaman sahabat pun itu sudah ada. Ada Nabi SAW, sahabat masih berbeda pendapat, ya, dari dulu. Nah sekarang ya udah pasti ada. Nabi aja nggak, Nabi ada, itu konflik masih ada. Apalagi Nabi udah nggak ada. Cuman bedanya apa? Orang dahulu itu mengedepankan adab dan ilmu, tapi orang sekarang nih mengedepankan yang namanya hawa nafsu. Apaan aja momen, maka orang luar Islam itu yang mereka masuk, kadang kedoknya dengan kedok dia itu adalah Islam, itu akan membumbu-bumbui dengan perpecahan apapun, ya. Yang baru-baru ini misalnya ucapan selamat Natal, ya, itu dari dulu, ya. Mau kok diangkat-angkat ucapan selamat Natal, ya. Kita sebagai orang awam tuh ikut aja. Kalau memang pendapat ulama tersebut cuma satu, ya udah satu. Tapi kalau pendapat ulama itu ada dua, ya boleh kita itu ngikut. Cuman sebatas ngikut, nggak usah berkomentar begitu. Kadang kan kita ini ikut-ikutannya ini lewat nafsu. Contohnya begini, masalah vaksin misalnya. Wah, pertama-tama paling menolak vaksin. Ini nggak nyindir siapa-siapa, enggak nih. Pertama-tama pokoknya postingan menolak vaksin. Vaksin ini apa namanya, buatan Cina, ada mengandung babinya, mengandung ini macem-macem. Ya dia tolak betul-betul. Ternyata pas tahu-tahu apa, di tempat kerjaannya itu mewajibkan vaksin. Kalau nggak divaksin, dia itu dipecat. Akhirnya apa? Berubah. Oh, ternyata ada ulama yang membolehkan. Nah ini kan berarti hawa nafsunya aja nih yang berkata kayak gitu. Ketika lagi ada pengen yang sesuai nafsunya, maka dia cari dalil yang sesuai nafsunya, ya. Padahal tuh kayak sekarang itu, ya, kan sibuk nih, akhirnya menghujat sana menghujat sini. Itu nanti hujat-hujat kita itu dipertanyakan di akhirat. Kenapa kamu saling menghujat? Kalau dengan ilmu, ya, maka hujah akan tersampaikan kepada Allah. Dengan ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu gitu. Oh, ini saling, yang ini berbeda pendapat karena ada ilmunya. Akan tetapi yang si fulan berbeda pendapat ini karena nafsunya. Nah ini ketahuan. Semua konflik apapun di dalam agama kita sendiri, ya kan, lagi musim maulid, maka sibuk nanti tuh yang diangkat orang yang bid'ahin maulid, ya. Lagi Isra Mi'raj, bid'ahin Isra Mi'raj, begitu terus aja. Karena ini hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, sesungguhnya ini ada peran daripada musuh-musuh Islam. Maka kita jangan sampai gampang gitu loh. Akhirnya dengan kita mendukung si fulan, kemudian kita menghardik daripada si fulan yang mana semuanya itu adalah sama-sama orang Islam. Kita saling doa mendoakan aja. Semoga daripada yang fitnah-fitnah sedemikian rupa ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita ini apa? Penjagaan gitu, supaya kita ini tidak terlarut dalam saling mencaci, saling memaki. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin bahas fikihnya itu baru sampai ke fardunya wudu, ya, fardunya wudu. Ini wudu ini sangat penting. Miftahul jannah as-shalah wa miftahul apa? Shalah at-tahur gitu. Pintunya surga itu salat. Kuncinya surga itu salat.
Kalau orang nggak sholat, walaupun di depan surga juga apa? Dia nggak bisa masuk, dia nggak punya kuncinya gitu. Tapi jangan bangga ketika kita ini sudah pulang pergi ke masjid, sholat berjamaah, bahkan sholat tahajud. Tatkala apa? Tatkala kita nggak bagus dalam bersuci, ya, nggak bagus dalam wudunya. Nah, maka hadirin yang mulia, penting ini. Kadangkala kita sudah besar masih aja niat wudu itu salah. Sementara dalam madhab Syafi'i itu innamal a'malu bin niat itu memang apa? Amal itu yang memang tergantung niatnya, bukan kesempurnaan amal tergantung kesempurnaan amal hanya dengan niat gitu. Bukan menjadi faktor kesempurnaan, tapi memang faktor kesahannya gitu. Harus kita. Nah, hadirin yang mulia, rukun-rukunnya wudu. Nah, kita bahas sedikit aja. Kemarin sebenarnya sudah dibahas, ini kita ulang sedikit. Wa takunun niyah inda ghusli awwali juz'in minal wajhi ay muqtarinatan bidzalikal juz'i la bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Nah, jadi yang namanya niat itu adanya itu ketika kita membasuh wajah, ya. Ketika kita membasuh wajah itu niat ada di situ, ya. Bukan niat itu ketika membasuh kedua tangan. Ini masih banyak orang yang niat itu ketika membasuh tangan. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala, sambil basuh tangan itu, ya. Bukan di situ. Niat itu ada di awal fardu. Awal fardunya apa? Wudu. Wajah. Nah, adanya di situ. Maka wayundabu ayanwiya sunanal wudu inda ghuslil kaffain liyahsula lahu sawabus sunan allati qabla ghuslil wajhi ka ghuslil kaffain wal madmadah wal istinsyaq. Nah, yang ketika kita basuh tangan itu, kita lagi basuh tangan kan buka keran kan kita basuh tangan dulu tuh, sunahkan, ya kan? Nah, di situ disunahkan niat, bukan niat yang wajib, tapi niat sunnah. Apa itu? Ayyanwiya sunanal wudu, yakni dia berniat apa? Melakukan kesunahan wudu gitu. Itu dia niatin di situ, kesunahan wudu, ya. Ketika dia lagi apa? Basuh telapak tangannya. Yang mana apa fungsinya itu? Nah, fungsinya baru liyahsula lahu sawabus sunan. Fungsinya itu untuk menghasilkan pahala kesunahan. Yang namanya kesunahan itu kalau nggak diniatin, maka itu cuman kita dapat basuhan aja, nggak dapat pahala sunnah. Kesunahan apa? Allati qabla ghuslil wajhi, yang mana kesunahan tersebut dilakukan sebelum membasuh wajah. Apa aja itu? Nah, tadi membasuh kedua telapak tangan, matmadah, kumur-kumur, kemudian istinsyak, memasukkan air ke hidung, ya. Itu kan adanya kesunahannya itu sebelum wajah itu, ya. Sebelum membasuh wajah itu kita lakukan. Kalau kita lakukan cuman kita nggak niat sunnah wudu, maka itu nggak dapat pahala tuh. Niatnya gimana? Itu tadi gampang aja, nawaitu sunanal wudu kalau kita mau pakai bahasa Arab. Kalau mau pakai bahasa Indonesia lebih gampang lagi, saya niat sunnah wudu gitu aja dah, sambil basuh kedua tangan gitu. Nah, kalau niatnya itu yang intinya itu ketika lagi basuh wajah, ya, lagi basuh wajah, yakni ya, kapan? Ketika dia terhitung membasuh wajah itu. Jadi begini, basuhan yang dianggap itu adalah basuhan yang ketika diniatkan, ya. Maknanya apa? Ketika dia basuh, ya, misal dia basuh, oh, ini kudu pakai mic yang nempel nih begini nih, ya, kira aja ada donatur nih. Ketika dia lagi basuh,
kemudian misalnya begini, dia basuh tapi dia belum niatkan ini, dia belum niatkan, tapi basuhannya sudah sampai sini nih, sudah sampai hidung, ya. Padahal tadi dia basuh dari atas sampai turun begini, baru dia nawai. Nah, baru di situ. Nah, maka terhitungnya basuhan itu yang sah itu ketika dia nawai itu sampai sini. Maknanya apa? Maknanya yang atasnya harus diulangin lagi, ya? Dia harus lagi keatasin lagi begitu, ya, harus dikatasin lagi. Nah, dan basuhan itu yang paling afdol yang diniatkan itu dari atas. Tapi kalau dari bawah pun sah, dia ngambil dari bawah begini, ya sah-sah aja. Yang penting semuanya kena basuh. Dan diperhatikan, apalagi sholat subuh itu. Sholat subuh kadang kita bangun udah mau qomat, akhirnya terburu-buru, wudunya terburu-buru, sementara beleknya masih numpuk. Nah, belek itu nih ujung-ujung ini masih terbilang kategori zohirnya muka, ini wajib dibasuh ini. Ujung-ujung mata nih sini nih. Nah, ini masih bagian zahir, bukan bagian batin. Kalau bagian batin itu hidung bagian dalam, mulut bagian dalam. Nah, ya. Tapi kalau ini nih, yang tempat belek kita nempel, nah itu bagian zahir, wajib kena air. Maka kalau belum kita basuh, kita bersihin dulu. Nah, kita bersihin dulu daripada beleknya itu. Nah, supaya apa? Basuhannya itu sampai ke tempat, nah, nempelnya belek itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini kan perkara yang penting. Pembasuh muka walaupun simple, cuman kalau orang kagak meniatkan daripada lafadz niat itu, yang namanya niat itu adanya di hati, ya. Niatnya adanya di hati. Adapun dia ucapkan itu sunnah niat gitu. Supaya apa? Liyusa'idal qalba begitu. Supaya untuk membantu hati, ya, membantu hati supaya hati ini lebih mantap lagi ketika berniat gitu. Makanya sebelum niat apapun itu disunahkan kita melafadzkan niat. Contoh sebelum sholat. Sebelum sholat, yang namanya sholat itu niatnya ketika kapan? Takbiratul ihram, ketika lagi Allah. Nah, dari lafadz Allahnya itu hati kita wajib niat. Kalau nggak niat nggak sah sholat kita. Wajib hati kita tuh niat, qasad gitu, bergerak hati kita nih, meniatkan. Misalnya niatnya apa? Usolli fardhu zuhri ma'muman misalnya. Usolli fardhu zuhri ma'muman, itu harus ada ketika kita lagi sholat jadi makmum. Allah, dalam hati kita itu melafadzkan itu, usolli fardhu zuhri ma'muman. Atau dalam bahasa Indonesia boleh, karena dia qasad dalam hati. Apa? Saya niat sholat zuhur sebagai makmum gitu, ya. Ada kan lafadz yang panjang banget, itu lafadz yang panjang itu belum tentu bisa kita itu masukin ke dalam hati. Makanya lafadznya yang gampang aja, ya. Ini insya Allah besok, pertemuan besok akan lafadznya itu. Apalagi nanti tibab sholat diulang lagi lafadznya, ya. Nah, maka sebelum sholat itu disunahkan itu melafadzkan niat. Itu bukan niat tapi sunnah melafadzkan niat. Apa itu? Ya kita ucapin usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kita ucapkan itu sunnah tapi bukan niat. Baru usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, Allah, dalam hatinya baru dia bergerak niatnya gitu, ya. Nah, begitu juga wudu. Sebelum wudu itu disunahkan melafadzkan niat, ya. Mudah-mudahan yang singkat ini insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.